Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia. Majelis yang didatangi malaikat dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bersab-sab hingga langit ketujuh. Di mana rumah, di mana tempat yang mana di sana diadakan satu majelis mengingati keagungan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kehidupan akhirat, maka disitulah para malaikat akan turun. Allah Ta'ala akan turunkan malaikat-malaikatnya, kemudian memberikan perasaan sakinah kepada orang-orang yang hadir, memberikan cucuran rahmat, memberikan ampunan, bahkan membangga-banggakan di majelis yang lebih mulia di hadapan para malaikat. Itulah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir dalam majelis di mana di sana dibicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang mulia, sungguhnya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa bahagianya manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Dan amal agama ini bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya baca Quran, bukan hanya puasa pada bulan Ramadan, bukan hanya umroh dan haji. Tapi amal agama ini adalah kumpulan dari kesempurnaan iman, kesempurnaan amal, yakni di sana ada imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak. Kesempurnaan perkara inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Dari dulu Nabi-Nabi alaihissalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada iman, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Inilah perjuangan para Nabi alaihissalam. Dan untuk memperjuangkan kalimat ini, hadirin dan hadirat yang mulia, para nabi mengalami penderitaan dan kesusahan. Di antaranya ada nabi yang dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang ditenggelamkan ke dalam lautan kemudian ditelan oleh ikan, Nabi Yunus alaihissalam. Ada nabi yang dikejar-kejar kaumnya, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami kesusahan yang luar biasa, kelaparan, diboikot oleh orang sekampung, bukan lagi orang sekampung, orang senegara memboikot beliau. Sehingga baginda Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhu di dalam Sihib Abi Thalib selama 3 tahun lebih kurang, itu tidak dapat makan, tidak dapat minum sebagaimana layaknya manusia-manusia yang lain. Kena lockdown di tengah-tengah padang pasir, tanam tidak tumbuh, mau memetik pepohonan tidak ada. Tapi hadirin dan hadirat yang mulia, yang dihantarkan oleh beliau ini ada kalimat yang sangat mulia, yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang pernah diprotes oleh Musa alaihissalam ketika Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu kalimat khusus, di mana dengan kalimat itu Nabi Musa alaihissalam bisa berdoa. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa alaihissalam katakan, wahai Allah, setiap hamba mengucapkan itu, aku ingin sesuatu yang istimewa, yang hanya antara aku dan engkau yang mengetahuinya. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Seandainya engkau menimbang 7 lapis langit dan bumi, di sana ada gunung, di sana ada lautan, di sana ada planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi, engkau timbang itu semua, maka
Sungguh kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Maka Musa pun alaihissalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang hari ini tidak paham nilai kalimat la ilaha illallah. Padahal inilah kalimat iman yang menentukan alam semesta ini masih beredar. Dalam satu hadis Nabi SAW katakan, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang kiamat selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Yakni masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selagi masih ada walaupun satu orang saja mengucapkan kalimat ini, maka matahari masih akan terbit, hujan masih akan turun, tumbuh-tumbuhan masih mengeluarkan bunganya, masih mengeluarkan buahnya, angin masih berhembus, manusia masih bisa beredar di atas permukaan bumi. Tapi satu hari nanti sudah tidak ada lagi mengucapkan kalimat ini. Pasti Allah akan hancurkan alam semesta ini. Bukan hanya gunung yang bertabrakan, bukan hanya lautan yang tumpah, tapi planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi seluruhnya akan hancur lebur. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kita. Allah karuniakan kalimat la ilaha illallah. Maksud kalimat ini adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ini bergantung kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh masyayikh di Pakistan ada dua orang yang sakit. Umurnya sama. Dibawa ke rumah sakit yang sama. Diberikan obat yang sama. Diberikan dokter yang sama. Perawat yang sama, mereka bersebelahan kamar, sehingga perawatannya juga sama. Tapi hadirnya mulia, seminggu kemudian orang pasien pertama dihantar kembali ke rumahnya, sedangkan pasien kedua dihantar ke alam kubur. Jadi bukan obat yang menentukan, bukan dokter yang menentukan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pelajaran baru untuk umat akhir zaman. Di zaman Musa alaihissalam, dia mengalami satu penyakit sehingga dia tidak tahan lagi sakitnya. Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sakit, berikanlah obat untuk menyembuhkan sakit aku ini, ya Allah. Maka Musa alaihissalam pun diperintahkan untuk mengambil satu jenis daun-daunan untuk dimakannya. Maka Musa alaihissalam pun mengambil satu jenis daun-daunan itu kemudian memakannya. Kemudian sembuhlah Nabi Musa alaihissalam. Tidak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam mengalami sakit yang sama. Berapa bulan atau berapa tahun kemudian mengalami sakit yang sama. Musa alaihissalam sekarang punya pengalaman. Maka segera ketika dia sudah tidak tahan sakitnya, dia pergi mengambil daun, kemudian memakannya. Hadirin yang mulia, ketika dia memakan daun itu, Nabi Musa alaihissalam tidak merasakan kesembuhan. Bahkan sakitnya semakin parah. Maka dia datang lagi ke hutan, mengambil daun lebih banyak, memakan lebih banyak. Penyakitnya bukan berkurang, makan bertambah lagi, malah bertambah lagi. Maka diambil lagi lebih banyak, dimakan lagi lebih banyak, penyakitnya malah semakin bertambah juga. Maka sekarang dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam demo kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kemarin aku sakit yang sama, aku makan sekarang daun yang sama, tapi kenapa sekarang sakit aku bukan berkurang malah bertambah? Penyakit saya bukan berkurang ya Allah, malah bertambah.
Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, bukan daun-daun itu menyembuhkan. Walaupun engkau makan dengan ranting-rantingnya, kau makan dengan batang-batangnya, engkau makan dengan akar-akarnya, itu tidak akan sembuh tanpa perintah aku. Jadi yang menyembuhkan itu bukan makan daun, bukan makan ranting, bukan makan akar. Yang menyembuhkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini yang harus ada dalam diri kita. Dan inilah yang terjadi pada diri Musa alaihissalam. Dia langsung istighfar, meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku bertaubat ya Allah. Aku telah melakukan kesalahan ya Allah. Maka setelah bertaubat seperti itu, tanpa makan daun pun Allah Ta'ala telah sembuhkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kuasa ini menyembuhkan dengan obat, tanpa obat, bahkan yang berlawanan dengan obat. Kita telah mendengar kisah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ada seorang membawa racun kepada Khalid bin Walid. Dia mengatakan, wahai Khalid, ini adalah racun. Apabila ada orang yang terkena racun ini, maka dia akan langsung mati. Maka Khalid bin Walid mengatakan, ini memang dalam diri saya ada semacam penyakit yang harus saya matikan. Ada setan-setan yang selalu mengganggu saya yang harus saya matikan. Maka dia pun langsung meminum racun itu. Dia membaca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Dia yakin betul bahwa racun ini tidak dapat membunuh. Allah yang dapat membunuh. Racun membunuh berhajat kepada Allah, sedangkan Allah membunuh tidak berhajat kepada racun. Racun ini pun adalah berkhasiatnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata setelah diminum, Khalid bin Walid tidak apa-apa. Orang ini sangat heran. Maka dia ingin mau mencoba juga. Kata Khalid, jangan. Kamu jangan coba-coba takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini mencoba karena betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong saya. Keyakinan seperti ini yang harus wujud dalam diri kita. Bahwa makhluk ini seluruhnya tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Pohon-pohon sawit yang ada di ladang kita tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getah-getah karet yang kita tangkil hari-hari ini tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman. Inilah la ilaha illallah. Dan inilah yang diusahakan seluruh nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang diusahakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha atas iman. Kalau ada iman pada diri seseorang, maka segala sesuatu di hadapannya itu jadi mudah. Kalau orang imannya kuat, maka ketika hujan deras datang, dia mengatakan, itu hanya hujan gerimis. Dia berangkat ke masjid. Kenapa? Karena imannya itu bisa merubah hujan deras menjadi gerimis. Jadi yang menentukan seseorang untuk buat amal itu adalah imannya. Maka inilah yang diusahakan seluruh nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditawarkan kepadanya agar dia mengizinkan malaikat air menurunkan hujan supaya air itu menjadi padam. Tapi Ibrahim alaihissalam menjawab, amma ilaika fala, kepada engkau aku tidak berhajat.
Datang malaikat angin, wahai Ibrahim, aku akan terbangkan kayu-kayu ini. Maka tidak akan ada orang yang dapat membakar engkau. Ibrahim AS menjawab, amma ilaika fala, kepada engkau aku tidak berhajat. Ini keadaan sedang genting, keadaan sedang kritis, saat-saat yang menentukan untuk mendapatkan pertolongan. Tapi karena kekuatan iman yang ada dalam diri Ibrahim AS begitu dahsyat, sehingga tawaran pertolongan dari malaikat air, dari malaikat angin itu ditolak oleh Ibrahim AS, sehingga akhirnya datang sendiri nusro gaibiyah, direct langsung dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau, dingin yang menyelamatkan Ibrahim AS. Hadirin dan hadirat yang mulia, inilah usaha atas iman. Dan usaha atas iman inilah yang membuat kita ini meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan ranjang kita yang empuk, mungkin meninggalkan ternak bebek, ternak ikan di belakang rumah. Karena kita ingin usaha atas iman. Karena inilah usaha yang akan menyelamatkan kita. Di dunia kita akan selamat, di dalam kubur kita akan selamat, di maidan mahsyar kita akan selamat, melewati nanti jembatan sirat kita akan selamat, dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang selama-lamanya. Tidak ada lagi susah sedikit pun. Ibu-ibu yang kepingin awet muda, macam-macam jamu diminum, pijit-pijitan, kosmetik, itu di dunia ini lama-lama itu akan tua juga. Tapi nanti di dalam surga akan muda selama-lamanya, tidak akan tua lagi. Tidak ada keriput-keriput lagi. Tidak ada lagi yang giginya bolong, yang giginya copot. Muda selama-lamanya. Cantik selama-lamanya. Cantiknya bukan cantik seperti di dunia ini. Ibu-ibu ini yang senantiasa mendorong suaminya keluarnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendorong suaminya memakmurkan masjid. Bahkan setiap kali suaminya mau ke masjid, dibekelinnya suaminya pisang goreng ataupun kopi, jahe, susu, atau mungkin pisang rebus. Maka ibu-ibu ini bukan sekedar menjadi cantik di dalam surga nanti, bahkan akan menjadi ratu-ratunya bidadari. Akan menjadi ratu-ratu bidadari. Sampai dikisahkan ada satu orang ketika dia pertama kali diperjumpakan dengan istrinya. Istrinya ini sudah menunggu 500 tahun. 500 tahun menunggu itu sambil berdandan. Orang berdandan 5 jam aja, kira-kira cantiknya seperti apa? Bibirnya dipoles-poles, hidungnya digosok-gosok, matanya dicilak-cilak, alisnya dikinclong-kinclong, kukunya sampai bisa bercermin di kuku itu. Itu kalau ibu-ibu dipoles 5 jam saja, kira-kira cantiknya seperti apa? Ini dipoles di dunia. Ini kalau dipoles selama 500 tahun di akhirat itu, dengan dayang-dayang bidadari yang cantik juga, kira-kira kecantikannya seperti apa? Subhanallah, itu ulama menggambarkan ketika dibuka hijab pintu, suaminya datang, maka begitu pintu dibuka, nampak wajah istrinya, langsung suaminya itu pingsan. Jatuh pingsan, suaminya terkapar. Bukan sehari 2 hari, 40 tahun terkapar suaminya di situ. Hai. Allah Akbar. 40 tahun suaminya terkapar pingsan melihat kecantikan istri.
Apa benar ini Sumiati yang dulu di dunia? Maaf kalau ada yang nama Sumiati. Allahu Akbar. Inilah tempat tinggal kita yang sebenarnya, hadirin dan hadirat yang mulia. Di surga tempat kita ini. Di dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dan tidak lama. Andai kata umur kita sama dengan Nabi. Nabi itu umurnya 63 tahun. Kalau sekarang umur kita sudah 40, ya tinggal 23. Kalau umur sudah 50, tinggal 13. Kalau umur sudah 60, tinggal 3 tahun. Dan tidak ada jaminan juga umur kita sama dengan Nabi. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Tidak ada yang menjamin. Tetapi untuk menuju kepada persiapan akhirat ini, makanya kita keluarnya Allah Subhanahu. Bagaimana agar kita paham bahwa di dunia ini adalah satu-satunya tempat di mana kita harus buat persiapan dengan sungguh-sungguh. Persiapannya itu sederhana. Kaum laki-laki makmurkan masjid, itulah persiapannya. Kaum perempuan sama, makmurkan masjid juga. Hanya sedikit beda. Kaum perempuan memakmurkan masjid berbeda dengan cara kaum lelaki makmurkan masjid. Bagaimana cara kaum perempuan makmurkan masjid? Bukan meninggalkan rumahnya, meninggalkan dapurnya yang sedang menyala, kemudian segera menyusul suaminya untuk ikut sholat berjamaah di masjid, bukan itu. Walaupun kalau mau seperti itu juga tidak boleh dilarang, tetapi cara kaum perempuan memakmurkan masjid adalah ketika suaminya mau berangkat masjid, titipin singkong rebus. Itulah cara kaum perempuan memakmurkan masjid. Titipin suami singkong rebus. Matahari belum terbit, berangkat suami ke masjid. Pak, bang, ini singkong rebus, bawa ke masjid. Tengah hari, bawa lagi singkong rebus. Zuhur, asar, singkong rebus lagi. Maghrib, singkong rebus lagi. Isya, singkong rebus lagi. Jadi masjid penuh dengan singkong rebus. Kalau masjid sudah penuh dengan singkong rebus, insya Allah lama-lama orang akan datang ke masjid. Karena semua orang itu sebenarnya cari makan. Saya ketemu orang Madura di Jakarta. Saya tanya, kenapa kamu datang ke Jakarta? Cari makan. Saya ketemu orang Sulawesi, kenapa kamu datang ke Jakarta? Cari makan. Saya ketemu orang Kalimantan, kenapa datang ke Jakarta? Cari makan. Ketemu orang Sumatera, kenapa datang ke Jakarta? Cari makan. Saya ketemu orang dari Pati di Kuala Lumpur, kenapa kamu datang ke Kuala Lumpur? Cari makan. Saya ketemu orang Indonesia di Kenya, di Nairobi. Saya tanya, kenapa kamu datang ke Nairobi sini? Cari makan. Kami kemarin ke Afrika Selatan ketemu orang dari Indonesia juga. Kenapa kamu datang ke sini, kerja di sini? Cari makan. Ya Allah. Ternyata orang di seluruh dunia ini bergerak itu cari makan. Rupanya jauh-jauh pergi cari makan karena ibu-ibu tidak kirim singkong rebus ke masjid. Kalau singkong rebus itu ada di masjid, orang nggak perlu ke Amerika, nggak perlu ke Eropa, ke Australia, cukup datang ke masjid. Dan ini bukan perkara baru. Para sahabat dahulu kalau lapar, mereka bukan pergi ke warung Padang, mereka bukan pergi ke warteg, ke lapau nasi, bukan. Para sahabat kalau lapar mereka ke masjid. Terkenal itu kisah Abu Bakar siang-siang panas datang ke masjid cari makan. Kemudian menyusul Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang ke masjid. Dia lihat Abu Bakar sudah di dalam. Kenapa kamu di sini wahai Abu Bakar? Aku cari makan, lapar, Mar. Lah kamu sendiri ngapain ke sini? Aku ke sini lapar juga. Coba dulu sahabat tuh kalau lapar ke masjid.
Kala menyusul Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah juga datang ke masjid karena lapar. Jadi di dunia ini semua orang tuh datang ke masjid sebenarnya karena lapar. Tapi karena ibu-ibu ini apa yang dimasak di dapur nggak dibawa ke masjid, akhirnya pulang lagi mereka dari masjid. Akhirnya mereka pergi ke sawah, ladang, kebun, pabrik. Coba kalau ibu ini bawa makanan ke masjid, subhanallah. Orang itu datang ke masjid karena ingin makan. Ingin makan. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghubungkan amalan masjid dengan rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu. Apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Nah sekarang apa kendaraan untuk naik ke langit? Apa liftnya untuk naik ke langit? Tangga untuk naik ke langit? Eskalator untuk naik ke langit? Eskalator untuk naik ke langit itu namanya sholat. Sholat ini amalan masjid. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Dan sholat itu orang menjelajah langit demi langit. Disitulah Allah turunkan rezeki. Hadirin dan hadirin yang mulia. Di mana ada makanan, di situ manusia datang. Jangankan manusia. Kalau kita pergi ke tepi sungai, kita lemparkan roti di situ, maka ikan-ikan akan ngumpul di situ. Kalau kita punya biji jagung, kita tebarkan di atas lantai, maka ayam, itik, bebek angsa akan ngumpul di sana. Memang seperti itu. Di mana ada makanan, di situ manusia akan ngumpul. Dan kalau sudah ngumpul manusia, para dai ini mudah kerja. Tinggal taskil. Yang membuat para dai ini susah kerja hari ini karena harus datang rumah ke rumah. Kadang-kadang datang ke rumah itu di lockdown dengan palang pintu. Masya Allah. Kadang-kadang bapaknya ada, bapaknya bisikin anaknya, bilang bapak tidak ada. Anaknya datang memberitahu kepada tamu depan pagar, kata bapak nggak ada. Inilah keadaan umat. Kenapa? Karena kita ini mau ngajak dia sholat, tapi coba kalau kita datang ke rumahnya mengajak dia makan, lebih mudah itu ngajak makan daripada ngajak sholat. Kalau diajak sholat banyak alasan. Ayamnya mau bertelur, dia nggak bisa ikut sholat. Kambingnya mau beranak, nggak bisa ikut sholat. Tapi kalau diajak makan, dia lagi potong gergaji, lagi potong kayu, dia tinggalkan tuh gergajinya, dia ikut. Kalau diajak makan. Maka hari ini hadirin dan hadirat yang mulia, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, inilah wanita terkaya, bukan hanya wanita terkaya, manusia, salah satu manusia terkaya di tanah Hijaz. Bahkan dikatakan 2/3 kekayaan penduduk kota Makkah itu ada di tangan Siti Khadijah Al-Kubra. Kalau penduduk Makkah ini punya kekayaan 3 triliun, maka 2 triliun itu ada di tangan Siti Khadijah Al-Kubra. Tapi satu demi satu hartanya habis. Kambing dipotong, unta dipotong untuk makan-makan. Untuk makan-makan. Traktir orang, bukan satu RT, bukan satu RW, bukan satu kelurahan, bukan satu wali kota, bukan satu gubernur. Traktir orang satu negara setiap hari. Bagaimana nggak habis itu harta? Tapi subhanallah, dengan pengorbanan Siti Khadijah, agama inilah sampai kepada ibu-ibu hari ini. Maka beginilah cara ibu makmurkan masjid. Sediakan makan. Sediakan makan. Sehingga orang-orang ini datang ke masjid itu tidak perlu khawatir akan kehausan, akan kelaparan. Dan kita juga sediakan rumah kita untuk kedatangan tamu-tamu.
Karena setiap tamu ini itu datang membawa 70.000 malaikat. Satu orang tamu datang membawa 70.000 malaikat rahmat. Subhanallah. Jadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari kedatangan tamu bukan hanya tuan rumahnya. Tuan rumahnya pasti, tetapi yang membukakan pintu, yang melapangkan, membersihkan karpet, yang menyediakan makan, yang mempersilahkan tamu-tamu datang, yang tersenyum, semua ini akan dicucuri malaikat rahmat yang datang bersaf-saf hingga ke langit ketujuh itu. Dan orang-orang yang kedatangan rumahnya dengan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga tamu kedatangannya untuk urusan dunia. Kalau tamu ini datangnya untuk urusan dunia, maka tamu ini datang membawa 11 sayap nyamuk. Kalau tamu datang membawa 11 sayap nyamuk saja, kita mau sediakan secangkir kopi. Maka bagaimana lagi tamu yang datang membawa kalimat la ilaha illallah yang diiringi 70.000 malaikat. Seharusnya kita mau menyediakan 70.000 cangkir kopi. Ini tamu yang membuat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menangis. Sehingga orang-orang bertanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Maka Sayyidina Ali pun katakan, aku mungkin telah berbuat kesalahan sehingga Allah marah kepadaku. Ada apa wahai Ali? Sudah 7 hari ini tidak ada tamu datang ke rumah saya. Sahabat ini 7 hari tidak ada tamu datang ke rumahnya. Maka menangis dia luar biasa, sedih luar biasa. Hari ini kita menyalahkan COVID-19, kita menyalahkan Corona, sehingga ditulis di spanduk besar-besar depan rumah itu, tidak menerima tamu selama COVID-19. Mungkin malaikat rahmat memang nggak mau datang, tapi malaikat maut tetap pasti datang. Tidak ada yang bisa menghalangi kedatangan malaikat maut. Hadirin dan hadirat yang mulia, bersyukur kita. Setiap satu suap makanan yang dimakan oleh tamu, haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah. Orang berangkat haji sekarang tidak boleh, orang berangkat umroh nggak boleh. Tapi orang tahu berangkat umroh itu minimal 25 juta harganya. Jadi kalau satu suap makanan itu sama dengan 25 juta itu. 10 suap 250 juta. 20 suap 500 juta. 40 suap 1 miliar. Bagaimana kalau tamunya dari Duren apa nih? Lubuk durian. Ada 10 orang. Masya Allah. Berapa miliar itu? Kekayaan yang luar biasa. Dulu para sahabat itu kaya raya betul. Mereka ini kalau sedekah itu miliar-miliar harganya. Miliar-miliar mereka. Itulah kehidupan sahabat. Karena keberkahan daripada amalan-amalan mereka ini. Sehingga kehidupan mereka betul-betul menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertanian mereka tidak sempurna, perdagangan mereka tidak sempurna, jabatan-jabatan mereka di kantor tidak sempurna, pertukangan mereka tidak sempurna, tapi karena keberkahan amal, kaum lelakinya, kaum perempuannya, talim rumahnya, ini luar biasa. Mereka anak-anaknya itu hafal-hafal Quran, hafal-hafal hadis. Mereka anak-anaknya itu nggak ada yang main Android siang malam, nggak ada. Tetapi mereka ini menjadi hafiz Quran, hafiz hadis. Datang itu kekayaan dalam kehidupan mereka. Ini Pak Cecep sering sampaikan dalam kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, datang kekayaan kepada sahabat itu sebesar 3 miliar dinar. Dulu itu 3 miliar dinar sama dengan 6.000 triliun. Tapi sekarang itu karena krisis,
maka sekarang berubah menjadi 9.000 triliun. 9.000 triliun itu kalau dibagi kepada seluruh sahabat waktu itu, setiap satu orang sahabat dapat jatah 70 miliar. Kaya raya ini sahabat. Mereka pertanyaan sederhana, nggak punya yang berhektar-hektar begitu. Nggak pernah mereka sibuk mendodos sawit, menangkil karet. Tapi mereka hadirin dan hadirat yang mulia, mereka betul-betul sempurnakan amal agama. Mereka bangun tahajud, mereka sholat isyraq, mereka sholat duha, mereka sholat awwabin, qobliyah, ba'diyah. Kaum laki-lakinya seperti itu, kaum wanitanya seperti itu. Mereka mendidik anak-anaknya betul-betul sungguh-sungguh, sehingga lahir generasi-generasi yang betul-betul menjadi hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah. Dan kekayaan melimpah ruah kepada mereka. Itu karena itu baru di dunia ini. Baru di dunia. Karena mereka sempurnakan amal agama. Jadi orang hari ini tidak paham, dipikir amal agama ini menjadikan kita miskin, menjadikan kita susah, bolak-balik ke masjid, membuat orang ini menjadi menderita. Tidak. Karena orang yang datang ke masjid itu datang kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Dan orang yang menyedekahkan makanannya ke masjid, itulah orang yang akan mendapatkan makanan berlimpah-limpah. Kalau tidak diberikan balasan dalam bentuk makanan, Allah akan memberikan balasan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kebahagiaan. Di dunia ini saja diberikan balasan seperti itu, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya mulia, kita ini bersyukur Allah berikan kesempatan untuk keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita paham bahwa kita ini hidup sementara. Dan bekal akhirat kita ini hanya iman dan amal. Karena itu kita perlu taskil dengan lemah lembut yang belum pernah keluar, bagaimana agar dia keluarnya Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya keluarnya Allah taala. Yang sudah pernah keluar 3 hari, bagaimana meningkat menjadi 10, 15 hari, 40 hari. Dan sampai paham betul bahwa kita ini sebenarnya hidup adalah menunggu kematian. Dan menunggu kematian ini bekalnya adalah iman dan amal. Memuliakan sesama muslim inilah berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan ditaskil dengan lemah lembut. Mudah-mudahan Cambiabei.